mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Pak Zedi Mutakin, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang di sini melakukan kerjasama untuk memenuhi tugas dengan materi urgensi penegakan hukum berkeadilan Indonesia. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ain Zamira dengan NIM 2021 A1C021. Selanjutnya saya sendiri, Habibah Mesarah dengan NIM 2021 A1C302. Yang terakhir ada Anissa dengan NIM 2021 A1C030. Saya, pemateri pertama, akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala. Bagi manusia lainnya, manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik dan ada nafsu yang tidak baik. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan kewarganegaraan itu ada dalam pasal bab 9 pasal 24, bab 9 pasal 24A, 24B, 24C dan 25 tentang kekuasaan kehakiman. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain lembaga negara tersebut, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur dalam undang-undang tentang MA, KY, dan MK ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, 3 lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Baik, saya sebagai materi kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 tujuan negara yang diterapkan oleh negara-negara dunia. Yang pertama yaitu melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemampuan rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Yang keempat adalah menegakkan keadilan. Lalu kenapa sih keadilan itu harus ditegakkan? Karena perilaku warga negara, khususnya oknum operator negara banyak yang melakukan baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Terus yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkaitan di Indonesia. Peraturan hukum yang baik yaitu bersifat publik, menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat, menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau peraturan berwajib tidak sesuai dengan hukum, maka akan tidak terlaksananya negara yang baik. Menurut Gustav Raplund, seorang ahli filsafat Jerman, dalam studi Markukusomo tahun 1996 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur. Yang pertama yaitu adalah unsur keadilan, yang keempat adalah unsur kemanfaatan, dan terakhir adalah unsur kepastian. Jadi negara hukum adalah negara yang berdasarkan dengan sesuai dengan apa yang dibuat.
Jadi aparatur hukum, baik masyarakat dan aparatur hukum harus sama-sama menjunjung tinggi hukum yang telah dibuat. Saya sebagai pemateri terakhir yang akan menyampaikan lembaga penegak hukum. Yang pertama, kepolisian. Seperti yang kita ketahui bahwa kepolisian itu adalah lembaga negara atau sebagai alat dalam negara itu sendiri untuk menjaga keamanan dalam masyarakat. Yang kedua ada kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang persatuan. Yang ketiga yaitu kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun lembaga-lembaga peradilan, yang pertama yaitu peradilan agama, yang kedua peradilan militer, yang ketiga PT-UN atau peradilan tata usaha negara. Yang keempat ada peradilan umum yang terbagi menjadi 3. Yang pertama peradilan negeri, yang kedua pengadilan tinggi, yang ketiga pengadilan tingkat kasasi.